Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang banyak dosa atau istilahnya al-fajir, dia itu kalau mati akan menemui 3 huru hara yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lanjutkan bahasan kita terkait surah As-Sajdah. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang banyak dosa atau istilahnya al-fajir, dia itu kalau mati akan menemui 3 huru hara yang dahsyat. Yang pertama, bersangatan sakitnya ketika dicabut nyawanya. Bersangatan sakitnya ketika dicabut nyawanya. Disebutkan kadarnya, bagaimana sakitnya itu seperti 300 kali dicincang dengan pedang, dipukul dengan pedang, kemudian dicincang 300 kali. Begitulah kiranya kadar dari sakitnya sakaratul maut itu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia merasakan double. Dia merasakan sakitnya fisiknya dan juga merasakan sakit hatinya. Jadi 2 yang didapatkannya, sakit fisiknya, sakit hatinya. Tapi kalau dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paling-paling sakitnya cuma fisiknya, tapi hatinya tenang, hatinya ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kaffaratul mu'min. Kematian yang sakit itu merupakan kafarat atau penggugur dosa bagi orang-orang yang beriman. Lalu Imam Al-Ghazali membandingkan bagaimana sakitnya bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang jahat. Kata Imam Al-Ghazali, andai kata kita dipukuli oleh perampok,
sudah dipukuli dari kepala sampai ke betis, dipukuli oleh perampok, kemudian ditambah lagi diambil perampok itu harta kita, diambilnya istri kita, diambilnya jabatan kita, diambilnya anak kita, kekasih kita, semuanya diambil oleh perampok. Kita hanya hidup sebatang kara. Begitulah sakitnya. Bagaimana sakitnya ketika kita sudah dipukuli, semua harta, jabatan, anak, semuanya diambil. Yang ada kita hanya tinggal sebatang kara. Seperti itu jika orang yang mati, di samping sakitnya ruh yang dicabut, ketika malaikat mencabut ruhnya, sakitnya luar biasa, seperti 300 kali dicincang dengan pedang. Bagi orang-orang yang cinta akan dunia, bagaimana juga sakitnya, tambah lagi meninggalkan hartanya yang sekian banyak. Maka orang yang sedikit hartanya, sedikit sakitnya. Orang yang sedikit anaknya, sedikit sakitnya. Kenapa? Karena cinta kepada harta, cinta kepada anak itu menyakitkan hati kalau berpisah dengannya. Itu sebagian kecil untuk mencontohkan sakitnya mati itu. Orang kadang-kadang ada yang kehilangan jabatan saja, stresnya luar biasa. Masih satu bapak-bapak, ibu-ibu, belum lagi masih stres satu saja jabatan, padahal anak masih ada, harta masih banyak, rumah masih ada, semuanya masih ada. Cuma kehilangan satu saja, sakitnya, stresnya luar biasa. Masih sehat lagi, harta masih banyak, anak masih ada, rumah masih besar, sakit, stres. Sedangkan ketika mati, semuanya kita tinggalkan. Harta tinggal, anak tinggal, istri tinggal, enggak ada yang dibawa, cuma kain kafan. Begitulah sakitnya. Berjuang kita mati-matian siang dan malam, sikat, bahkan disikat, korupsi dan sebagainya, sikat sikut, ya kan? Akhirnya semua yang kita perjuangkan kita tinggalkan, yang kita bawa hanya kain kafan. Begitulah sakitnya, sakit ketika dicabut ruhnya, sakit ketika meninggalkan semuanya yang sudah kita perjuangkan. Tetapi lain halnya dengan orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak akan merasakan sakit seperti itu, tetap merasakan sakit. Sakitnya mati itu tetap dirasakan, tapi tidak sesakit itu, karena hatinya tidak bergantung dengan apa yang dia cintai. Tidak bergantung hatinya kepada dunia, sehingga sakitnya tidak begitu sakit. Itu yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang banyak dosa, al-fajir, yaitu sakit yang bersangatan ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua, dia melihat bentuk rupa malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Dikatakan bentuk malaikat itu lelaki yang hitam, baunya busuk, pakaiannya hitam, keluar dari mulut dan hidungnya api. Seram. Kalau kita lihat hantu di film tentunya, di dunia nyata mungkin nggak tahu, nggak ada. Kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Lebih seram lagi ini. Dia akan diperlihatkan bentuk rupa dari malaikat maut itu kepadanya. Itu yang kedua. Kemudian huru hara yang dia dapatkan yang ketiga, sebelum dia mati akan diperlihatkan tempatnya di dalam neraka.
Tiga itulah kesusahan-kesusahan bagi yang mati banyak membawa dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak keluar salah seorang di antara kamu daripada dunia sehingga dia tahu tempatnya, kemana dia kembali. Sudah melihat apakah dia ke neraka atau ke syurga. Maka ketika kita perhatikan, rata-rata orang yang sakaratul maut itu menangis. Menangis terbagi dua, ada yang menangis bahagia, ada juga yang menangis duka cita. Kalau menangis gembira, menangis bahagia, air matanya jernih. Kalau menangis duka cita, air matanya keruh. Maka yang terakhir itu adalah ketika sakaratul maut, sebelum dia mati, maka akan diperlihatkan kepada dirinya kemana tempatnya. Kalau dia ke neraka, akan diperlihatkan gambarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat malaikat maut, mengenal malaikat maut, mengingat kematian merupakan sesuatu yang disuruh, diperintahkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingat kematian, karena itu menghapuskan dosa dan membuat kamu renggang dengan dunia. Renggang dengan dunia. Kalau kita tahu kita akan mati, gak ada lagi kesibukan kecuali beribadah. Gak akan kita utamakan lagi pekerjaan kita. Kalau kita tahu kita akan mati, maka kita akan renggang dengan dunia. Ketika kita banyak mengingat kematian, dan juga akan terhapus dosa kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling pintar menurut pandangan Allah dan Rasulnya? Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling pintar itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak ingat mati, paling lengkap persediaannya menghadapi kematian. Orangnya banyak mengingat mati dan paling lengkap persiapannya menghadapi kematian itu. Itu orang yang paling pintar, kata Nabi. Misal saja kalau kita mau naik haji 2 atau 3 bulan, itu kita sudah bersiap-siap. Bahkan mungkin setahun sebelumnya kita sudah bersiap-siap, sudah belajar bagaimana itu manasik haji, bagaimana cara tawaf di Baitullah, bagaimana cara melontar jumrah, bagaimana cara wukuf di Arafah. Disiapkan uang yang cukup untuk perjalanan dan oleh-olehnya, disiapkan kain ihram dan berbagai macam perlengkapan. Makin lengkap makin bagus. Padahal naik haji itu cuma 40 hari. Bagaimana dengan nanti ketika kita menghadap Allah? Bagaimana nanti ketika kita mati? Yang akan kita hadapi itu banyak. Maka orang yang pintar itu, kata Nabi, orang yang sudah lengkap persediaannya menghadapi tempat-tempat yang membahayakan. Menghadapi malaikat maut itu bahaya. Kalau kita banyak dosa tadi, begitu gambarannya. Menghadapi mungkar nakir, pertanyaan di dalam kubur itu tidak bisa dihafal. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dihafal di dunia enggak bisa. Yang jawab itu iman kita. Jadi kalau kita selamat di alam barzakh, itu biasanya insya Allah kita akan selamat di perjalanan berikutnya.
Yang jawab itu iman. Amal belum berlaku di situ. Di alam barzakh yang jawab itu iman, bukan amal. Nanti dihisab baru amal. Apa amal yang pertama dihisab? Salat. Kalau bagus salatnya, Allah maklumi semuanya. Kalau buruk salatnya, maka diperiksa sedetail-detailnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarrah, biji sawi yang kecil itu pun ditimbang oleh Allah amal kita. Seperti itu. Maka orang yang pintar itu adalah orang-orang yang bersiap menghadapi mungkar nakir, karena di situ sangat dahsyat. Sedikit saja kita tidak bisa jawab, untuk perjalanan berikutnya pun makin menyeramkan. Bersiap menghadapi malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat yang menarik ke neraka. Bersiap menghadapi, berjalan di siratal mustaqim. Orang yang pintar adalah orang yang bersiap untuk itu, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling sangat untuk itu persiapannya, mereka itulah orang yang cerdik, pandai. Mereka itu akan pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka penting kita bersiap, kita mengingat malaikat maut, kita mengingat kematian, untuk kita persiapkan di dunia sebelum kita sampai nanti di waktu itu. Kata Rasulullah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka kita disunnahkan untuk mengiringi jenazah, menjenguk, supaya kita melihat gambaran, kita ambil nasihat. Nanti kita akan seperti itu, tinggal menunggu masa akan meninggal, akan dikafani, dikuburkan, dan 7 langkah orang-orang lewat dari kubur, maka akan datang malaikat mungkar dan nakir. Maka dari itu, mari kita jadikan ini pelajaran bagaimana kita bersiap menghadapi satu masa, menghadapi tempat-tempat yang sangat menyeramkan itu. Bermula nanti ketika sakaratul maut, masuk nanti ke alam barzakh, masuk nanti ke mahsyar. Panjang lagi perjalanan kita. Kita masih di dunia, dari alam ruh masuk ke alam rahim, baru masuk ke dunia. Selanjutnya masih panjang perjalanan kita, masih ke alam barzakh, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan seterusnya. Maka sekali lagi, yang paling pintar, yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya menghadapi tempat-tempat yang sangat menyeramkan itu. Semakin banyak persiapannya, maka akan semakin bagus. Bagaimana kita contohkan tadi, sedangkan naik haji hanya 40 hari, begitu banyak persiapan kita. Apalagi ini kita akan menghadapi satu masa yang nanti akhirnya kita akan kekal selamanya, baik itu di surga. Kalau orang beriman tentunya di surga, tapi kalau berdosa transit dulu ke neraka. Tapi harapan kita jangan sampai transit dulu, tapi langsung saja ke surga. Bagi orang yang kafir tentunya akan kekal selamanya di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa mendekat kepadanya,
untuk senantiasa banyak mengingat kematian sehingga kita banyak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mungkin ini jadwal terakhir. Sekali lagi mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, yang kurang pada tempatnya. Kepada Allah saya minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi